Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Akhwati Ummahat. Baik, Ustazah. Belum ada masuk semua, nggak apa sambil nunggu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salah satunya itu nikmat pagi ini ya kita masih bisa berkumpul, masih bisa bersilaturahmi ya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada sehat semuanya, akhwati ummahat. Alhamdulillah sehat, Ustazah. Alhamdulillah, insyaallah. Yang orang Sumatera belum gabung ya, Bunda Lela belum ada. Turut berduka cita untuk saudara kita ya di mana? Di Sumatera ya, Pulau Sumatera yang saat ini sedang Allah uji dengan bencana banjir bandang. Betul ya? Ya, Ustazah. Ya. Bencana di mana-mana. Di mana-mana banyak ya, di Jawa juga kemarin Masya Allah Subhanallah. Di akhir tahun bukan apa namanya? Bukan mitos juga sih, udah qadarullah ya, semuanya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi di minggu-minggu ini subhanallah banyak sekali teguran ya, teguran untuk kita, ujian juga untuk saudara-saudara kita. Semoga diberikan kesabaran ya dengan apa yang menimpa, kemudian juga Allah gantikan dengan dengan yang lebih baik lagi, dan ada juga yang wafat, yang meninggal, semoga diberikan kekuatan juga ya, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah untuk kita yang dalam saat ini diberikan kenikmatan ya, kita masih bisa bangun tidur dalam keadaan apa ya, sehat ya, makanan ada, kemudian juga mau tidur tinggal tidur ya, mau apa, mau pakai baju ada di lemari. Dan bayangkan saat ini ribuan ya, mungkin wallah alam berapa orang, banyak sekali masih di Indonesia, mereka bingung mau tidur di mana ya, makan juga mau makan apa. Ya, rumah pun yang mereka miliki sudah ada yang sudah tidak ada juga subhanallah. Akhwati wa ummati fillah, nanti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat ya, nikmat, salah satunya nikmat hidayah, taufik hidayah pada pagi ini, sehingga kita bisa melanjutkan kembali ya perjuangan kita dalam menuntut ilmu, yang mana sebagai kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang muslim, muslimah untuk selalu mempelajari ilmu ya. Yang mana Rasulullah SAW mencontohkan sebuah doa yang selalu harus kita baca setiap pagi. Apa itu doanya? Ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ya, wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan ini kenapa harus dibaca setiap pagi? Berarti menunjukkan bahwa kita memiliki tugas besar setiap harinya, yaitu mencari ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami meminta ilmu nafi'an yang bermanfaat. Maka saat ini pun kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang akan kita pelajari pagi ini bermanfaat untuk kita di dunia, juga sebagai bekal kita di alam akhirat. Amin ya rabbal Amin alamin. ya Rabbal. Oke, Masya Allah. Eh, kita lanjut ya, surah At-Takatsur. Ada Ustadzah Isti. Boleh bergilir Ustadzah Isti. Ustadzah Isti baca ya. Halo, ada Halo, ya? sudah. Hmm? Ya, hadir. Oke, nanti yang lain kita menyimak dan mengikuti bacaan Ustadzah Isti. Oke, tafadhali Ustadzah Isti, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir Minasyaitonirrajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takasur Takasur Hatta zurtumul maqabir. hatta hatta zurtumul zurtumul maqabir maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. kalla Saufa sawfa ta'lamun. ta'lamun Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma thumma kalla sawfa taratuwanaha Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. kalla law ta'lamun ta'lamunna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Yatarawunnal jahim. jahim Thumma la tarawunnaha aynal yaqin. ثم لترونها عين Ainal اليقين yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Thumma latus لتسألن alunna يوم yawma idzin anil نعيم na'in. Allah barakallahu fiki, Ustazah Isti, jazakillahu khairan. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga apa yang kita baca ya diterima oleh Allah ya ganjarannya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala setiap hurufnya. Kita yakin bahwa setiap huruf dibalas berapa? 10 kebaikan. Masya Allah barakallahu fiki. Barakallahu fikun akhwati. Baik, kita nggak masuk ke tajwid apa namanya materi tajwid ya, tapi membahas sedikit aja. Oke, kita murojaah, murojaah. Boleh ya kita ulang di sini Ustazah Fitri, Allah ini alif lam apa Ustazah Fitri? alif lam qamariyah Komariah, Ustazah. Masya Allah. Kumut taka mim ketemu alif lam di sini apa Bunda Trias hukumnya? Mungkin Ingat nggak? Lupa ya. Kalau al hakumut tadi al komariah berarti kalau kumut ada tasdidnya berarti apa Bun? Ingat nggak? Asyamsiyah Bunda ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian takatsur Ustazah Isti. Ada ro sukun. Ini dibacanya tafkhim atau tarqiq? Tafhim Ustadzah. Tafkhim. Kalau tafkhim ini sebabnya apa? Karena di situ domah Karena sebelumnya. sebelumnya dhamma. Oke. Hatta zurtumul maqabir. Ustazah Fitri, bir. Ini ro-nya tafkhim apa tarqiq? Tarqiq Ustazah. Tarqiq. Kenapa? Sebabnya? Sebelumnya kasrah sebelum Kasrah. ro. Oke. Kalla saufa. Oke, Bunda Trias masih ingat nggak? Saufa. Ada apa? Waw sukun sebelumnya fathah. Apa nih hukumnya? Lah, Bun? Masih ingat nggak, Bun? Lembut ya. Lin. Madlin Bunda ya. Huruf lin, afwan. Jadi kalau ada waw atau iya sukun sebelumnya fathah maka dinamakan dengan harful lin. Au ai ya lembut ya. Ta'lamun Ustazah Isti, apa ini mad apa namanya? Mad apa ya? Tadi Ta'lamun di akhir ayat apa nih? apa ya lupa Mad saya apa ya? Ustadzah. Mad arid Nah lis iya Mat Arif sukun. sukun. Iya, bisa berapa bacanya kita? Bisa 2, 4 atau 6 ya Oke, Ustadzah. bisa 2, 4, 6. Yang penting apa syaratnya dari ayat pertama atau sebelumnya harus sama, harus konsisten ya dari awal sampai akhir. Summa, satu lagi Ustazah Fitri. Summa, ini hukumnya apa?
Gunnah asliyah. Gunnah asliyah. Kalau dalam martabat gunnah ya, tingkatannya dia tingkatan keberapa? Tingkatan pertama. Apa namanya? Lupa ya. Apa ya? Namanya akmal Hmm, matakun, yang paling sempurna. Kenapa? Karena mimnya bertasydid tasydid. itu ya. Kayaknya nanti pekan depan kita murajaah juga ya. Masih yang teorinya lupa-lupa. Tumma. Oke, Bunda Trias lagi. Saufa. Berarti apa, Bun? Tumma kalla saufa. Mad apa? Harf apa tadi? Iya, harfulin juga Bunda ya. Saufa. Saufa. Jadi Iya. lembut juga ta'lamun. Sama di sini ta'lamun. Al-yaqin, al-jahim, al-yaqin. Sampai akhir ini namanya mad arid lis sukun. Allah Sukun. Akbar. Allah alam bisawab. Oke, kita lanjut. Ya, kita masuk pada ayat pembahasan ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, belum pada bergabung juga sebagiannya. Boleh diingatkan Ustazah Fitri? Mungkin ini Iya, ya Ustazah. lupa jadwal. Ya lupa mau ngabar apa ngasih kabar Bunda Lila. Beliau di Sumatera juga ya, ada Bunda Lila, ada Uhti Ratih. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Ya, keluarga di sana pun semoga Amin. diberikan perlindungan semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk at-takatsur, alhaakumut takatsur. Kasih. Oke, di sini ada dua pendapat ya para ulama mengatakan apakah ini Madaniyah atau Makkiyah ya. Apakah kategori Makkiyah? Makkiyah itu kan surat yang turun sebelum Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ada juga yang mengatakan Madaniyah. Ya, Madaniyah itu apa? Surat yang diturunkan setelah Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Tapi yang paling kuat pendapatnya yaitu adalah pendapat yang pertama, yaitu bahwa surat ini diturunkan di Mekah, yaitu terhadap ketika Rasulullah SAW berada di Mekah, dan ini sebagai teguran untuk orang-orang kafir Quraisy Mekah. Alhaakumut takatsur ya. Tapi pendapat Madin yang mengatakan bahwa Alhaakumut takatsur ini adalah surah Madaniyah, itu diceritakan diriwayatkan oleh seorang ulama, oleh para sahabat, bahwa di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah, ada sahabat Ansor dan Muhajirin katanya ya, mereka saling berbangga-bangga dengan kekayaan mereka, gitu ya, berbangga-bangga dengan apa yang mereka miliki, sehingga mereka datang ke sebuah kuburan, ya, mereka mengatakan bahwa si Fulan dulu kekayaannya, kedudukannya, tahtanya tinggi sekali. Kemudian kata si Fulan yang satu lagi, yang di kuburan ini juga dia adalah nenek moyang kami dengan kemegahan dan sebagainya gitu ya. Sehingga di sini ada dua pendapat, ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah gitu. Tetapi dibantah oleh sebagian ulama karena tidak mungkin gitu ya. Masa orang sahabat Ansor dan Muhajirin berbangga-bangga seperti itu. Maka yang diambil pendapatnya yang paling kuat yaitu bahwasanya surah At-Takatsur itu adalah termasuk bagian dari Makkiyah atau surat yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah. Maka diteguran juga waktu itu untuk kafir Quraisy. Tapi bukan hanya saat itu ya, kita yakin apa yang ada dalam Al-Quran ini sepanjang masa. Berarti teguran juga untuk siapa? Untuk Untuk kita. Kita sampai hari kiamat ya, sampai hari kiamat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Alhaakumut takatsur. Alhaakum. Alhaakum itu artinya celakalah ya, atau melalaikan ya. Siapa? At-takatsur, orang yang bermegah-megahan. At-takatsur asal katanya apa? Dari kata kasroh. Apa arti kasroh? Ustazah Fitri? Kasir. Apa nih arti kasir? Banyak banyak. ya. Nah, ini di sini kalau diartikan di tafsir kan bermegah-megahan ya. Tapi kalau lihat dari segi bahasanya, tafsir itu banyak kan. Melalaikan kalian atau mencelakakan kalian apa? At-takatsur. Bermegah-megahan atau berbanyak-banyakan. Kalau misalnya kita melihat ayat ini, akhwat ummahat, gelondongan gitu ya, tanpa melihat tafsirnya, misal
Kira-kira kita dalam pikiran kita apa maksudnya? Berarti, wah berarti nggak boleh nih berbanyak-banyak harta, gitu nggak? Ya, berarti nggak boleh nih banyak-banyak uang. Bukan seperti itu, ahwati fillah. Di sini ada kata at-takatsur dalam bahasa Arab ini artinya saling, ya, saling bermegah-megahan, saling berbangga-bangga dengan banyak. Nah, ini yang salahnya, bukan di banyaknya bukan, tapi berbangga-banggaan, saling berlomba dalam memperbanyak harta atau anak-anak, gitu ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kalian dari apa? Hal-hal yang membuat kalian berbangga-bangga, yaitu saling memperbanyak apapun itu. Nah, kalau dulu mungkin hanya sebatas harta dan anak-anak, betul ya? Orang-orang berbangga, saya punya harta banyak, bangga. Saya punya mobil puluhan, saya punya apa lagi? Punya rumah banyak, itu kan? Atau anak saya banyak, gitu. Tapi kalau di tahun ini, di saat ini, Ahwat, kira-kira nih, udah naik level lagi ya. Apa nih orang-orang berbangga dengan apa? Bukan hanya harta dan anak-anak, ada Jabatan. tambahannya. Jabatan. Jabatan, oke, Masya Allah. Jabatan juga apa lagi? Yang bersosmed, apa Ustazah Isti? Followers. Followers, ya betul ya. Saya banyak followersnya, ya sampai jutaan, sampai ribuan. Bangga nggak itu? Ada yang berbangga-bangga ya, betul. Kalau dulu cuman harta, anak, kalau sekarang bisa jabatan, jabatannya banyak. Ya saya sebagai ketua, sebagai sekretaris juga di tempat lain misalkan. Tapi kalau saat ini dengan anak muda nih, Masya Allah ya, bahkan yang udah tua pun mereka berlomba dengan yang namanya followers. Followers di IG, followers di apa lagi? YouTube dan sebagainya. Nah, ini mereka yang tidak boleh itu apa? Bukan hanya sebatas nggak boleh banyak-banyak, bukan, tetapi dalam hal mereka berbangga-banggaan, saya banyak apanya, hartanya, saya banyak followersnya. Sehingga apa? Alhaakum, sehingga mereka terlalaikan. Ini yang salah besarnya. Bukan banyaknya, tapi saling berbangga, saling berlomba, kemudian melalaikan mereka. Mereka sibuk dengan hartanya, mereka sibuk dengan followersnya, mereka sibuk dengan jabatannya, sehingga mereka terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Banyak harta tuh nggak tenang katanya ya. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Mereka lalai ya, sampai nggak bisa tidur katanya. Kenapa? Karena takut hartanya diambil orang, ya. Atau mereka sampai terlalaikan karena ngurusin yang namanya followers saat ini misalkan ya. Pengen banyak followers, gimana caranya biar dapat uang, gimana caranya. Mereka lalai sampai melupakan Allah, sampai mereka tidak melaksanakan sholat. Nah, ini celaka kata Allah, ya. Masya Allah, maka kita yakin banget ya, Al-Quran ini bukan hanya dulu saja, tetapi saat ini pun banyak orang-orang yang terlalaikan dari bermegah-megahan atau dari berbangga-bangga dengan banyak. Di sini banyaknya nggak disebutin sama Allah ya. Banyak apa? Pokoknya apapun yang melalaikan kalian dan berbangga-bangga, itu yang akan mencelakakan kalian. Itu, tapi ada pendapat dari seorang salafus saleh, yaitu Al Hasan Al Basri. At-takatsur ini apa artinya? Yaitu beliau mengatakan, yaitu harta dan anak-anak. Saya hartanya sekian, saya anaknya sekian, tetapi mereka tidak menjadikan harta dan anak-anak itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, malah sebaliknya mereka terlalaikan sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan juga tentang ayat Alhaakumut Takatsur. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kalian disibukkan oleh kecintaan kalian kepada duniawi, ya, dan kesenangannya serta perhiasannya, sehingga kalian melupakan upaya kalian untuk mencari pahala akhirat dan memburunya, dan kalian terus-menerus sibuk dengan urusan duniawi kalian hingga maut datang menjemput kalian dan kalian dimasukkan ke dalam kubur hingga menjadi penghuninya. Nah, ini waliyadzubillah ya, teguran untuk kita. Coba kita bayangkan, dalam satu hari kita ada 24 jam, betul nggak? Betul ya. Kalau dipakai sholat, sholat 5 waktu, ya, kira-kira berapa menit atau berapa jam yang kita pakai? Kalau satu kali sholat berapa menit? Ada yang sejam nggak? Bunda Tri sejam nggak sholatnya, Bun? Tidak ada, Ustaz. Enggak ya. Maksimal misalkan yang khusyuk banget misal ya,
Paling dia 10 menit mungkin ya. Kalau 10 menit dikali 5 waktu berapa menit? 50 menit. 50 menit. Ya udah taruh deh sejam. Berarti kalau dari 24 jam dikurang sholat aja 5 waktu, berarti ada berapa jam lagi? 23 jam. 23 jam. Banyak banget ya. Oke, kita Ya, potong lagi dibuat ngaji Quran. Ngaji Qurannya tapi ya cepet capek misalkan ya. Nyampe sejam nggak? Kayaknya sejam aja udah kenyang banget ya hari ini baca Quran, betul nggak? Ya udah betul deh. Ustazah. Berarti ada 22 jam. Coba yang dipakai ibadah kita 2 jam misalnya ya. Sisanya masih banyak banget dan ini dunia. Ya, dunia. Tapi seorang mukmin, seorang muslim ya, mereka tetap akan beruntung. Kenapa? Karena walaupun di 22 jam ini bukan dipakai sholat, bukan dipakai ngaji, tetapi mereka ingat kepada Allah, kemudian juga mereka yakin setiap apa yang mereka lakukan adalah ibadah. Nggak apa-apa, saya tidurkan saya berapa jam sehari? 8 jam. Oke, kita niatkan. Tidur kita adalah agar nanti kita ibadah apa? Kuat ibadahnya, nggak apa-apa ya. Oke, sejam. Kalau makan sejam nggak sih? Oh, Ustazah Isti makan sejam nggak? Enggak ya. Cuman nyarinya, nyari kalau pengen jajan di tempat di restoran apa misalkan jalannya sejam misalkan. Oke, nggak apa-apa makan, silahkan makan yang kita suka, tapi niatkan ibadah. Saya makan agar nanti saya sholatnya khusyuk ya. Saya makan biar nanti ngajinya khusyuk. Saya mau kerja nggak apa-apa silakan, tapi nanti niat nanti harta saya akan untuk sodako, untuk membangun masjid, untuk memberikan makan fakir miskin yatim dan sebagainya apa-apa ya. Walaupun terlihat duniawi, tapi yang tahu tentang hati kita Allah Subhanahu wa taala, maka niatkan ya Allah, saya makan untuk ibadah, saya kerja untuk ibadah gitu ya. Saya jalan-jalan, saya olahraga untuk ibadah biar sholatnya nggak apa, nggak nggak susah berdirinya dan sebagainya, niatkan ibadah gitu. Maka ini kalau orang beriman insya Allah setiap harinya, setiap detiknya bernilai ibadah. Ini yang salah apa? Orang-orang yang lupa dengan akhirat hanya karena bermegah-megah atau berlomba-lomba dalam memperbanyak harta kekayaan dan sebagainya atau followers saat ini ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Sini ada beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Umar bin Hazmin. Sami'a Anas bin Malik yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik ya, bahwa Rasulullah bersabda yatba'ul mayyita salasatun ya, bahwa ada 3 yang mengikuti mayit, fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ini kita kalau meninggal insyaallah meninggal semua ya, nggak ada yang abadi. Kalau kita meninggal ada 3 yang akan mengiringi jenazah. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Betul nggak? Kita pasti diantarin sama keluarga ya. Kemana? Ya, Ke makam. makam ya. Wa maluhu, dan hartanya. Hartanya apa? Mungkin ada kain kafannya ya. Kain kafan itu termasuk harta kita. Tapi kalau di sebagian agama, waliyadzubillah ya, kalau meninggal tuh katanya bawa apa? Lemarinya dimasukin, mobilnya dimasukin, ada ya? Emasnya dimasukin. Kalau di kita, harta yang kita miliki saat ketika kita meninggal adalah kain kafan kita ya. Kain kafan atau masih punya perhiasan juga misalkan ya. Wa maluhu, nanti harus diambil kalau dalam fikih ya. Wa maluhu wa amaluhu. Ketika meninggal kita ada yang mengiringi kita, keluarga kita. Wa maluhu, hartanya. Wa amaluhu, dan amalnya. Kemudian kata Rasulullah, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Maka ketika sudah sampai ke makbarah, ke kuburan, apa? Keluarga kita meninggalkan. Betul nggak? Sesedih-sedihnya keluarga, nggak ada yang akan ikut masuk ke dalam kuburan. Betul nggak, akhwat? Betul. Betul ya. Ada suami cinta banget sama istrinya, atau ayah cinta banget sama anaknya, atau sebaliknya. Nggak ada yang sampai mereka ikut masuk ke dalam kuburan. Pasti balik lagi kan? Pak pasti pulang ke rumahnya. Fayarji'u ahlu, maka keluarganya pulang. Wa maluhu, dan hartanya juga pulang. Misalkan mereka diantar dengan mobilnya, pasti mobilnya pun akan kembali pulang ke tempatnya, bahkan akan menjadi harta warisan. Maka apa yang akan tersisa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yabqa amaluh. Maka yang akan menemaninya, yang akan membersamai mayit atau jenazah tersebut adalah amalnya. Begitu ya. Sedangkan
apa yang terjadi saat ini di dunia, kita sibuk dengan harta, sibuk dengan keluarga, sehingga melupakan amal, padahal amal itu yang akan menemani kita sampai ke liang lahat. Sampai akhirat adalah amal kita. Ini tegurannya, ini nasihat dari Rasulullah agar kita terfokus juga terhadap amal-amal kebaikan kita. Ada keluarga, jadikan ladang untuk mendapatkan pahala. Ada harta, jadikan itu pun untuk menjadikan kita mendapatkan amal baik juga, seperti itu. Kemudian hadis yang lain, an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya harubu ibnu Adam wa tabqa minhu ithnatan al-hirsu wal amal, ya, dari Anas bin Malik bahwa ibnu Adam akan menua dan akan tetap menemaninya dua perkara, yaitu keinginan dan cita-cita. Jadi walaupun misalkan kita sudah eh, udah lanjut usia, tetap keinginan itu tetap ada, ya. Kita pengen apa? Pengen surga. Cita-cita pengen surga. Tetap kita bisa beramal juga, ya. Kemudian ada sebuah syair, anta lil mali idza amsaktahu fa idza anfaqtahu fal malu lak. Ya, hakikat sebuah harta. Engkau ditunggangi oleh harta. Jika engkau pegang dia, ya, kita terlalu memegang harta, maka seolah-olah kita lagi menunggangi dunia, ya. Atau kemarin ada hadis tentang bahwa dunia itu punya anak. Ada ibnu dunia, itu orang-orang yang terlalu sibuk dengan dunianya, maka diumpamakan sebagai anaknya dunia, ya. Kalau engkau ditunggangi oleh harta, jika engkau pegang dia, terlalu memegang, terlalu fokus, ya, dengan hartanya, kemudian faida anfaqtahu fal malulak, maka jika engkau belanjakan, berarti harta itu adalah milikmu. Jadi harta yang kita cuman pegang aja, ya, pegang aja, ya, atau dijaga aja tanpa dibelanjakan, maka itu cuman ditunggangi doang, ya, atau dipegang doang. Sedangkan sesungguhnya yang harta yang kita miliki adalah harta yang telah kita pakai. Misalkan makanan, ya, makanan kalau milik kita atau bukan, kalau sudah masuk pada mulut kita. Betul? Pakaian bukan pakaian kita kalau tidak dipakai, ya. Misalkan kita beli baju baru nih, Ummahat, beli baju baru, simpen aja di lemari. Itu dalam di sini belum jadi milik kita karena belum dipakai. Makanan juga disimpan aja di meja, diliatin aja, itu belum milik kita, gitu ya, di sini maksudnya. Oke, akhwat. Kemudian ayat kedua, hatta zurtumul maqabir, ya, tentang alhaqumut takatsur. Mereka berbangga-bangga, melalaikan mereka dalam berbangga-bangga memperbanyak anak, memperbanyak harta, memperbanyak follower, sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sehingga mereka menziarahi kubur, atau sampai mereka masuk ke dalam kubur. Oke, di sini ada dua pendapat. Maksudnya zurtumu. Pernah dengar kata ziarah nggak? Ziarah zarah, ya. Coba kalau zarah, misalkan ziarah ke makam orang tua, atau ada ziarahnya kemana? Ke Mekah, Madinah. Ziarah dalam bahasa Arab artinya berkunjung. Kalau berkunjung balik lagi apa tetap di sana? Balik lagi, ya. Kita ziarah ke kuburan, mau doain, pasti balik lagi, nggak mungkin tinggal di situ. Atau ada ziarah Mekah, Madinah, ada yang tinggal ziarah di situ pasti balik lagi, ya. Nah, maka di sini para ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama disebut hatta zurtumul maqabir, tadi sambung sama ayat pertama, ya, mereka berbangga-banggahan sampai mereka meninggal dunia. Itu penafsiran pertama. Yang kedua, ketika berziarah kubur. Ya, ini sebenarnya pendapat yang pertama yang paling kuat, ya. Itu ketika kita sampai meninggal dunia, ya, sebelum meninggal dunia tetap bermegah-megahan, ya. Atau pendapat kedua, sampai mereka berziarah kubur pun mereka ngapain? Ngapain tadi? Berbangga-bangga, bermegah-megahan. Karena Masya Allah, ya, subhanallah, di ayat ini subhanallah, ya, relate, ya, udah benar-benar terjadi juga saat ini. Sampai kedudukan seseorang atau martabat seseorang dilihat dari di mana dikuburkan. Betul nggak? Katanya, ya Allah alam, di mana, bagian mana. Ada kuburan yang harganya sekitar 1 M katanya, Bun. Benar nggak, Bunda Trias? Pernah dengar nggak? Ya, ada di Santiago Hills. Oh, Masya Allah, Hills apa tuh, ya, pokoknya 1 M, bayangkan coba. Kenapa? Karena jadi apa tuh? Di pemakaman elit gitu, ya, pemakaman elit. Emang ada apa? Wallah alam, katanya ada fasilitas
kolam renang, bukan buat yang meninggalnya, bukan buat siapa? Buat yang Ziarah. berziarah ya. Ada hotelnya, ada kafenya, kemudian pokoknya ya ketika dimakamkan di situ katanya itu karena mahal banget ya, katanya satu kaflingnya aja bisa 1 M. Itu menjadi berbangga-bangga mereka dalam hal berziarah kuburan pun. Waliyadzubillah ya. Dan saat ini terjadi. Mereka berziarah kubur, ya kuburannya di mana dulu? Oh, pemakaman elit, ada segala macam, ada fasilitasnya gitu ya. Dan katanya yang kalau saat ini yang paling murah sekitar 20 jutaan katanya ya satu kafling ya. Kalau paling mahal ada 1 M dan sebagainya. Dan di sini hatta zurtumul maqabir, sehingga dalam berziarah kubur pun gitu ya mereka berbangga-bangga. Di zaman dahulu pun terjadi ya, mereka berziarah kuburan si fulan, dia berbangga dengan orang yang dalam kuburannya. Orang ini dahulu adalah keturunan apa misalkan ya. Kemudian dia memiliki harta keturunan dan dia membanggakan kuburan itu ya, membanggakan ketika berziarah bukannya untuk mengingat mati, sedangkan kata Rasulullah SAW, fazuruhul tadhkiratan lil maut, maka boleh kalian menziarahi kubur agar kalian mengingat mati. Dan zaman dahulu pun terjadi gitu ya, orang-orang berziarah kubur bukan untuk mengingat mati, tetapi untuk membanggakan orang yang berada di dalam kuburan gitu ya. Nah ini alhaqumut takatsur, berbangga-bangga. Dia banyak hartanya. Dia kalau saat ini tadi apa makin canggih lagi ya ziarah kuburnya, berbangganya dengan apa? Dengan mahalnya kafling atau mahalnya pemakaman yang ada di situ. 1 M gitu bayangkan ya. Kemudian tapi yang pendapat paling kuat pendapat pertama gitu ya, walaupun karena dari ziarah kan ziarah cuman sebentar ya, maka mengambil pendapat ziarah kubur karena kan cuman bentar doang balik lagi. Tapi pendapat pertama dikuatkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan hatta zurtumul maqabir adalah meninggal dunia, sehingga kalian sampai meninggal dunia pun kalian tetap banggakan, maksudnya terlalaikan dengan dunia sampai meninggal dunia. Ayat yang menjelaskan tentang kubur, bahwa kita di kuburan nggak lama juga akhwati ummahat ya. Bakal lama apa akan selamanya? Pertanyaan. Kita di kuburan lama apa bentar? Bakal balik apa tetap di kuburan? Balik. Balik lagi, nggak bakal lama juga. Kenapa? Dikuatkan dalam surah Al-Adiyat ayat 9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ya, maka tidakkah dia mengetahui apa yang ada di dalam yang akan dialaminya apabila dikeluarkan apa yang ada di dalam kubur. Jadi yang saat ini berada di alam kubur, di alam barzakh, nanti nggak tahu berapa tahun lagi, ratus tahun lagi wallahu a'lam, itu akan dibangkitkan dan akan terjadi yang namanya apa? Yaumul hisab ya. Yaumul hisab. Nanti ada hisab, ada perhitungan, ada perkumpulan, ada sirat. Apa sirat itu? Jembatan ya, jembatan yang sangat menyeramkan karena di bawahnya adalah neraka. Nah, jadi semua yang ada di alam kubur saat ini akan dibangkitkan. Maka di sini zurtumul maqabir, pendapat pertama bahwasanya ziarah kita, orang-orang yang sekarang di dalam kubur mereka sedang ziarah. Karena nanti akan dibangkitkan. Sehingga dalam Al-Qur'an mimmarqadina hada ya, yang mereka sedang tidur, karena orang-orang di dalam kubur sebenarnya sekarang lagi tidur ya, tetapi ada yang mendapatkan kenikmatan, ada yang mendapatkan adab sesuai dengan amalnya. Dalam sebuah hadis disebutkan orang-orang yang meninggal dunia, orang-orang yang berada di dalam kubur itu kalau dia adalah ahlu syurga, kalau ahlul jannah, bil asyi wal ibkar ya, setiap pagi dan sorenya itu para malaikat memperlihatkan surga yang akan ditempatinya kelak, dilihatin surganya. Begitu ya, betul ya? Ketika datang pagi dilihatin nanti kamu akan ada di surga ini. Sorenya, kira-kira seneng nggak kita seperti itu ahwati? Pagi dan sore diperlihatkan surga, diperlihatkan tempat kembalinya. Seneng banget ya. Senang. Maka tidurnya pun nikmat, dapat makanan. Mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Fala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un walakin la tash'urun. Orang-orang yang meninggal di jalan Allah, mereka itu hidup. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, orang-orang yang berada di alam kubur tetapi mereka sudah banyak melakukan maksiat di alam dunia,
Bahkan naudzubillah, setiap pagi dan sorenya akan diperlihatkan neraka atau tempat yang akan dia tempati. Dan dalam hadis disebutkan dari neraka itu akan memberikan panasnya, ya, panasnya. Jadi belum belum dibakar tapi panasnya neraka sudah dimasukkan ke dalam kubur, gitu ya. Maka kalau kita melewati makam kuburan ada doanya ya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa insyaallah bikum lahikun. Keselamatan untuk kalian wahai ahli kubur, wa nahnu bikum lahikun, dan kita pun akan menyusul. Semuanya akan meninggal, gitu ya. Maka di sini zurtumul maqabir pendapat pertama karena kita di alam kubur itu ziarah, berkunjung. Nanti akan ada namanya alam kebangkitan, ya, akan dibangunkan semuanya. Bagaimana yang sudah tulang belulang? Allah mudah ya, buat Allah menciptakan kalian yang asalnya tidak ada pun mudah. Betul nggak? Kita asalnya dulu nggak ada sama sekali, Allah ciptakan kita mudah. Apalagi yang sudah ada tulang belulang. Apalagi yang dulu apalagi yang sekarang sudah ada apa namanya? Yang lebih mudah lagi bagi Allah membangkitkan kalian setelah meninggal, begitu. Jadi kita yakin ada alam kubur, ya, ada alam barzah. Hatta zurtumul maqabir. Begitu. Ayat kedua difahami akhwat? Ya, karena ada kata ziarahnya itu sehingga ada dua pendapat para ulama, ya. Oke, lanjut lagi. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Ini ayat 3 dan 4 pengulangan ya. Kalla artinya janganlah begitu, nggak boleh kayak gitu kamu ya, sebagai teguran. Kelak kalian akan mengetahui. Kemudian Allah sebutkan lagi di ayat 4, "Tsumma kalla saufa ta'lamun." Dan janganlah begitu kalian akan mengetahui. Jadi kenapa sampai dua kali? Ya. Karena orang yang sudah ngeyel, tahu ngeyel ya? Ngeyel itu apa? Kekeh ya, nggak mau tur. Itu nggak cukup sekali dikasih taunya. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalian akan mengetahui, maka janganlah kalian bermegah-megahan, janganlah kalian berbangga-bangga dengan banyak tersebut, karena kalian akan mengetahui. Kemudian kata Al-Hasan mengatakan bahwa dalam ayat ini terkandung pengertian ancaman sesudah ancaman lainnya. Kemudian Abdul Haq mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui, yakni untuk orang-orang kafir. Gitu ya. Kemudian ayat keduanya yaitu untuk orang-orang yang beriman. Jadi intinya pengulangan ini sebagai penegasan. Kalau kita ngasih tahu orang yang ngeyel, cukup sekali nggak cukup ya, harus dua kali. Kamu jangan begitu, kamu jangan begitu. Kalau sekali kadang nggak ngefek ya bahasanya. Kemudian ayat selanjutnya, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla dalam bahasa berarti jangan, nggak boleh kayak gitu ya. Jika kalian mengetahui, law ta'lamuna ilmal yaqin, jika kalian mengetahui dengan pengetahuan ainul yakin. Jadi di sini namanya ilmal yakin, anjuran kepada kita untuk apa? Untuk mencari apa? Mencari ilmu, betul ya? Ya, jadi kita tahu bahwa tidak bolehnya berbangga-bangga, tidak boleh kita terlalaikan dengan harta, itu harus dengan ilmu. Maka kita sekarang cari ilmu, ada majlis di mana kita ikuti, terus mencari ilmu sehingga kita tidak terjerumus, tidak terlarut dalam sebuah kelalaian tersebut. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Yakni seandainya kalian mengetahui dengan pengetahuan yang sebenarnya, niscaya kalian tidak akan terlena dengan memperbanyak harta hingga lupa dari mencari pahala akhirat sampai kalian masuk ke dalam kubur. Jadi kuncinya apa? Kuncinya apa agar kita tidak terlalaikan? Yaitu kuncinya adalah mencari ilmu. Kalau udah punya ilmu, apapun yang banyak, mau harta, mau followers, dengan ilmunya tersebut tidak menjerumuskannya, bahkan tidak menjadikan dia melupakan akhiratnya. Begitu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Jadi ada namanya ilmu yakin. Ada apa lagi? Ada ainul yakin, ya. Ada hakul yakin. Misalkan kalau ilmu yakin contohnya kayak gini. Bunda sekalian, akhwati, yang misalkan yang nggak pernah kita kunjungi kemana ya? Misal ya, yang belum pernah, misalkan kita nggak pernah lihat Ka'bah misalkan ya, tapi ada kabar-kabar. Oh, ada namanya Ka'bah. Itu namanya ilmu yakin. Baru pengetahuan aja. Kemudian ada ainul yakin.
Ainu tuh melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ketika kita datang ke Mekah, lihat ada Ka'bah. Itu namanya apa? Ainul yakin. Lihat langsung. Kemudian ada yang ketiga, ketika kita pegang, itu namanya hakul yakin. Benar-benar ya yakin. Adanya Ka'bah misalkan ya. Maka ilmu yakin di sini tentang apa? Tentang neraka. Bunda, akhwati sekalian, ummahat. Tahu ada neraka sama surga? Tahu nggak? Ilmu. Tahu. Oke, itu apa namanya? Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Apa? Apa, Ahwat? Ilmu. Ilmu Ilmu. yakin. Kalau kita lihat neraka sekarang takut nggak? Takut. Takut, kayaknya nggak ada buat selonjoran, nggak ada buat buka HP, kayaknya buat ibadah aja karena takut apa? Takut? Takut neraka ya. Itu ilmu yakin. Kita tahu oh ada surga, ada neraka, itu ilmu. Kita juga tahu kalau kita bermaksiat ada siksaannya. Kalau kita berbuat baik ada pahalanya, itu ilmu yakin. Baru ainul yakin kalau kita nanti naudzubillah ya, misalkan kita ketika di alam akhirat diperlihatkan kalau ada surga, oh ada surganya. Berarti ketika di alam kubur bisa jadi kita disebut apa? Ainul yakin karena melihat oh ada surga, ada neraka. Kalau hakul yakin ketika dia sudah masuk ke dalamnya. Kalau orang ahli surga masuk surga. Kalau orang ahli neraka masuk neraka. Baru itu dinamakan dengan hakul yakin. Begitu ya. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Sekarang kalau orang-orang walaupun kan surga neraka nggak kelihatan. Berarti baru ilmu yakin. Saya nggak mau percaya misalkan. Ya udah terserah gitu ya. Ada orang nggak mau percaya tentang neraka dan surga. Ada nggak seperti itu? Banyak ya nggak mau percaya. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Nah, ini bahaya ya. Kenapa kita percaya ada neraka dan surga? Kenapa? Kenapa coba? Karena Nggak berilmu. berilmu atau karena Allah dan Rasulnya yang mengabarkan. Gitu kita nggak bakal percaya kalau tidak ada ayat yang menerangkan itu. Kita nggak percaya kalau tidak dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kita masih di dalam ilmu yakin. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kita harus punya ilmu untuk lebih mengetahui bagaimana yang baik, mana yang tidak baik begitu ya. Kemudian la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Nah, di sini ada ainul yakin. Ain itu dari mata. Ain itu artinya mata ya. Kata Allah di ayat 6 dan 7, niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Nah, afwan akhwati fillah, ummahat, hati-hati jangan mewasalkan ayat yang sebelumnya ke ayat ini, nggak boleh ya. Ini nggak boleh, malah jadi salah paham nanti. Tadi ayat sebelumnya apa? Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqina la tarawunnal jahim. Ini kalau diwasalkan jadi salah besar. Kenapa? Karena ayat sebelumnya janganlah kalian seperti itu. Kalau kalian mengetahui ilmu yakin pasti akan melihat neraka jahim. Maka wajib wakaf di ayat berapa tadi? Ayat kelima ya. Wakaf dulu, berhenti dulu. Jangan diwasalkan. Ini menurut pendapat para ulama sudah pembahasan yang lain, bukan tentang yakin lagi tadi ya, bukan tentang ainul ilmul yakin. Jadi bahayanya kenapa? Berarti kalau yang tahu ilmu yakin akan masuk neraka jahim, ini salah paham. Maka harus apa tadi? Waqaf ya. Oke, di ayat 6 dan 7, la tarawunna jahim ya, kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian sungguh-sungguh, jadi ada lam. Lam di sini adalah lam, sebagian pendapat mengatakan lam kosam ya, sumpah. Tapi di sini juga mengartikan sungguh-sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, dan kalian benar-benar akan melihat dengan ainul yakin. Ya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah, kelak mereka akan melihat neraka jahim dengan ilmu yakin atau ainul yakin? Dengan ainul yakin, dengan ini ya, mata ya. Mata kepala mereka sendiri, mereka akan melihat neraka. Mereka tidak percaya dengan neraka jahim. Mereka tidak percaya dengan adanya neraka. Kelak mereka akan melihat langsung dengan ainul yakin, dengan melihat
langsung neraka jahanam seperti apa. Ini merupakan penjelasan dari ancaman yang telah disebutkan, yaitu pada firman-Nya, janganlah begitu, kalian kata kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian itu, dan janganlah begitu. Ya, ini jawaban dari ayat 3 dan 4. Jadi ayat 5 bukan ya, karena itu menerangkan bahwa kita harus mau mencari ilmu gitu. Ya, Allah mengancam mereka dengan keadaan tersebut, yaitu saat ahli neraka melihat neraka, manakala neraka bergejolak, ya mereka melihat langsung keadaan neraka yang disebutkan ini, maka menyungkurlah semua malaikat terdekat dan nabi yang diutus dengan bersedeku di atas kedua lututnya masing-masing karena takut menyaksikan peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan. Ya, kalau orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah selama di dunianya, mereka akan jatuh kemana? Kemana, Ahwat? Ke dalam Neraka. 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 Bagaimana dengan para malaikat, dengan para nabi yang mereka melihat mereka sampai bersideku? Tahu nggak sideku itu apa ya? Bahasa. Tahu ya? Lutut berdiri di dua lutut. Saking takutnya melihat peristiwa atau ketika melihat neraka jahim. Oke, pertanyaannya berarti kita bisa melihat neraka dong kalau ahli surga. Bisa ahli surga bisa melihat neraka? Bisa lihat nggak? Bisa ya? Bisa ya. Kita lihat di surat Al-A'raf ada Hmm. percakapan orang-orang ahli surga bertemu dengan ahli neraka. Sampai dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ma'arij, masalakakum fi saqar, kan? Orang ahli surga mengatakan, apa yang kamu lakukan dulu di dunia sehingga kamu masuk neraka saqar? Kemudian kata ahli neraka ini, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami nggak pernah sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami nggak pernah ngasih makan fakir miskin dan sebagainya. Itu ada percakapan. Berarti ahli surga bisa melihat ahli neraka. Bahkan mereka minta minum. Aku minta minum satu gelas aja, satu teguk aja. Kata ahli surga, nggak bisa. Ini sudah terjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. La tarawna jahim. Tsumma la tarawnaha ainal yaqin. Oke, ayat terakhir. Ya. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kata Allah, kemudian kalian pasti akan ditanyakan, akan diminta pertanggungjawaban, ya, ada lam, ada nun taukid, udah lam pasti, nunnya juga taukid, sakilah lagi, benar-benar. Kalian benar-benar akan diminta pertanggungjawaban yauma idin, hari ini. Ingat ahwat, hari ini, hari kemarin. Hari kemarinnya lagi tentang apa? Anin na'im, tentang kenikmatan yang kalian megah-megahkan di dunia itu. Ini teguran untuk yang sebelumnya karena berbangga-banggahan, tapi untuk kita juga setiap nikmat yang Allah berikan akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, apapun itu. Kemudian, ya ini kemudian kalian benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban di hari itu tentang mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian seperti kesehatan. Hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Apakah sudah bersyukur? Apakah sudah dipakai untuk ibadah? Keamanan, apakah sudah dipakai untuk ibadah juga? Kalian dalam keadaan aman, ya. Di saat orang-orang sudah tidak punya rumah, banyak yang kehilangan harta bendanya, ya. Kemudian rizki yang kalian miliki, apakah sudah mensyukurinya dan lain sebagainya? Apakah kalian bersyukur dan beribadah kepadanya, gitu ya? Ini teguran untuk kita semua. Apakah nikmat yang Allah berikan ini menjadi jalan kita bersyukur dan beribadah kepada Allah atau tidak? Latus alunna yauma idin anin naim. Oke, ahwati fillah, boleh ya izin satu kisah Nabi SAW, boleh? Tadi saya nggak tulis di sini Boleh, karena boleh. panjang banget ya. Sebagai apa ya, sebagai kedua kita Rasulullah SAW, ya, suatu hari ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah mendengar ucapan dari Umar bin Khattab, ya, orang-orang sisi Rasulullah SAW. Kata Umar bin Khattab, di suatu hari minal dhahirah, waktu zuhur biasanya lagi apa nih, enaknya di rumah ya, enaknya di rumah, panas-panasnya, kalau ada makanan enaknya makan. Suatu hari Umar bin Khattab keluar dari rumahnya. Kemudian ada Abu Bakar bin Siddiq juga. Beliau keluar dari rumahnya. Abu Bakar As-Siddiq juga keluar dari rumahnya. Kemudian kata Umar bin Khattab, apa yang membuatmu keluar wahai Abu Bakar?
Kemudian kata Abu Bakar, yang membuatku keluar adalah sama seperti yang membuat engkau keluar dari rumah. Kemudian apa nih kira-kira ya? Kemudian saat itu keluar juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma akhrajaka, kata. Apa yang membuat kalian keluar? Kata Rasulullah, aku keluar sama seperti yang kalian menyebabkan kalian keluar. Kira-kira apa akhwat? Bayangkan. Orang-orang mulia, ya Rasulullah dan dua sahabat mulianya keluar kenapa? Itu mereka merasakan lapar. Lapar, ya Allah. Ya, kalau kita masih ada makanan di rumah, bersyukurlah ya. Bayangkan para sahabat dua mulia ini bersama Rasulullah keluar dari rumah kenapa? Tadi karena karena lapar. Coba subhanallah. Yang membuat aku keluar ada sama seperti kalian itu aku pun lapar. Kemudian kata Rasulullah SAW, wahai dua sahabatku, apakah kalian kuat untuk berjalan sebentar? Katanya. Aku ada seorang sahabat namanya Abul Haytham, masya Allah ya, Abul Haytham. Dia memiliki kebun kurma. Kita datang ke sana, masya Allah ya. Jadi keadaan Rasulullah dan dua sahabatnya tidak ada makanan sama sekali di rumahnya. Mereka berjalan kemana tadi? Ke Abul Haytham. Mereka berjalan ke rumah Abul Haytham. Kemudian Rasulullah mengetuk pintu, mengucapkan salam, ya. Assalamualaikum. Satu kali, nggak ada yang jawab, ya. Kemudian kedua kalinya, Assalamualaikum. Nggak ada juga. Ketiga kalinya, Assalamualaikum. Nggak ada yang jawab. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka kembali, ya. Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar kembali, dan ini sebagai adab juga dalam untuk kita, bahwa kalau sudah 3 kali mengucapkan salam dan tidak ada yang jawab, harus apa? Harus kembali, ya. Bisa jadi mungkin nggak ada di rumah, atau orang yang di dalam rumah tidak ingin menemui kita, atau belum siap dan sebagainya. Masya Allah. Dan ini juga jadi adab untuk kita. Kalau udah 3 kali salam, kembalilah, ya. Kemudian ketika Rasulullah berbalik badan akan pulang, ternyata di dalam itu ada Ummul Haytham, istri Abu Haytham. Kemudian beliau membuka pintu, apa yang beliau katakan? Wahai Rasulullah, aku mendengar salammu, wahai Rasulullah, tetapi aku ingin engkau mengucapkan salam lebih dari 1 kali. Masya Allah ya. Seorang istri sahabat juga, seorang sahabiah. Aku ingin engkau mengucapkan salam lebih dari 1 kali. Karena berkahnya salam Rasulullah SAW. Begitupun kita ya. Ngucapin ketemu orang muslim, Assalamualaikum. Jangan pernah malas ya. Kemudian kata Ummul Haytham, wahai Rasulullah, ada perlu apa gitu ya. Kemudian kata Rasulullah, kemana Abul Haytham? Kemudian kata Ummul Haytham, beliau sedang mengambil air untukku. Qoriban katanya, mungkin bentar lagi juga pulang gitu ya. Kemudian Ummul Haytham mempersilahkan dan mengamparkan sebuah karpet ya bahasa kitanya untuk Rasulullah dan kedua sahabatnya duduk. Duduklah sebentar wahai Rasulullah, karena sebentar lagi pun Abul Haytham akan pulang. Insya Allah. Kemudian Abul Haytham membawa air untuk istrinya, dibawakan air. Kemudian Abul Haytham langsung naik ke pohon kurma, masya Allah, karena Abul Haytham terkenal memiliki kebun kurma ya. Langsung naik kurma, dan bukan hanya 1 biji, bukan dipetikin, tapi langsung satu apa tuh? Satu turu itu apa bahasa Sundanya ya? Satu apa, Umahat? Kalau Sunda turuy, apa nih Ustazah Isti? Satu kurma, satu apa tuh? Apa ya? Ya kebayang lah, satu runtuy ya. Langsung beliau naik dan senang banget ada Rasulullah ke rumahnya. Dia langsung memberikan kurma satu turus itu kepada Rasulullah dan kedua sahabatnya. Dan masya Allah kurmanya kurma rutob ya, kurma yang sudah matang di pohonnya. Kemudian Rasulullah menikmatinya. Dan kemudian Abul Haytham pun memberikan apa? Kemudian Abul Haytham memberikan air yang dingin, masya Allah ya. Saat itu Rasulullah dan dua sahabatnya langsung memakan kurma itu, masya Allah ya. Kita kalau lagi lapar, gimana bayangin, seneng banget ya. Kalau kita lagi saum aja tuh ya, lagi saum, kalau makan kurma seneng banget ya. Oh seneng banget, masya Allah, nggak apa-apa kurma dan air dingin, sama kolak dan sebagainya ya. Rasulullah memakan kurma satu itu dan meminum air dingin. Kemudian apa yang Rasulullah ucapkan? Latus alunna yauma idin anin naim. Atau dalam hadis yang lain disebutkan bahwa nikmat ini akan ditanyakan kelak di alam akhirat. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, ya Rasul, apakah dengan kurma ini pun kita akan ditanya gitu ya? Bayangkan akhwat, satu buah kurma
Apakah sebuah kurma dan air dingin ini akan ditanyakan oleh Allah? Betul, wahai Umar. Nikmat ini akan Allah tanyakan kelak di alam akhirat. Ditanyakan bukan untuk di apa kamu apa namanya? Bukan untuk ancaman, tetapi apa yang kau lakukan dengan nikmat ini? Apakah sudah mensyukurinya? Gitu ya. Apakah engkau sudah bersyukur? Tanyakan seperti itu. Jadi kita bayangkan ahwati fillah, dengan satu kurma dan air dingin saja akan ditanyakan kelak di alam akhirat, apalagi gitu ya, nikmat yang banyak Allah berikan kepada kita, apakah sudah mensyukurinya apa belum? Gitu, ahwat. Maka kalau kita lagi minum ya, minum jangan sampai dimubadirkan ya. Kita minum air dingin maka tidak jarang ya, sering sekali melihat misalkan minuman yang di jalan-jalan tidak dihabiskan, air dingin tidak dihabiskan gitu kan. Maka usahakan setiap makanan yang kita makan habiskan gitu ya. Atau kalau kita tidak bisa menghabiskan, sedekahkan. Jangan biarkan makanan tersebut menjadi busuk ya, karena keserakahan kita, buat besok misalkan sampai busuk, naudzubillahi min dzalik. Karena semua nikmat yang Allah berikan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, di hadis lain juga bukan hanya sebatas makanan yang Allah tanyakan, tentang ilmu kita juga. Ilmu pun akan ditanya. Kamu punya ilmu, apakah sudah diamalkan? Pertanyaannya, apakah kamu sudah ngaji? Apakah sudah diamalkan? Apakah kamu sudah mengamalkan? Apakah kamu sudah menyampaikan kepada orang-orang sekitarmu? Ya, bukan hanya sebatas harta tapi ilmu. Kemudian kesehatan kita. Kemudian apa yang Allah berikan pada hari ini, kita masih punya kuota ya. Betul, kuota ya. Kita kalau punya apa? Punya HP pasti butuh apa? Butuh kuota, butuh data. Apakah engkau pakai kuota itu untuk kebaikan atau maksiat? Waliyadzubillah. Ya, ini peringatan, sangat banyak sekali ya nikmat Allah yang kita tidak syukuri, atau bahkan nikmat Allah tapi kita tidak pakai untuk beribadah. Kuota kita untuk apa? Ternyata buat gosipin orang, naudzubillah. Sekarang ada gosip-gosip, kita ikut nimbrung. Ya, katanya sampai naudzubillah, semua kabar-kabar artis dia paham, sampai semua kabar artis dia tahu. Maka maka mudah-mudahan dengan kita menjadikan ya apa fasilitas yang Allah berikan saat ini, pengen ngaji tinggal ngeklik mudah ya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pengen cari kajian, sok cari mudah ya, di YouTube ada. Pengen cari motivasi, niatkan semua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen konten nggak apa-apa, silahkan. Yang penting ada niat untuk menyebarkan kebaikan. Begitu ahwati fillah. Mudah-mudahan yang kita bahas ya, tadabburi pada pagi ini menjadi tadzkirah, menjadi penyemangat, motivasi ya, yang sudah istiqomah dalam ibadahnya, tambah lagi ibadahnya, juga menjadikan setiap apa yang kita miliki di hari ini, di pagi ini adalah jalan kita untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup tadabbur kita pagi ini. Insyaallah kita bertemu di pekan depan. Semoga selalu diberikan keistiqomahan, diberikan taufik hidayah oleh Allah ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan beristighfar terlebih dahulu ya, 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.